Bayangkan seekor lebah bisa dikendalikan seperti drone. Bukan fiksi ilmiah, ini nyata. Para ilmuwan di Cina baru saja menciptakan makhluk cyborg pertama dari dunia serangga. Lebah yang bisa dikontrol jarak jauh hanya dengan sinyal listrik. Gila? Menyeramkan? Atau justru masa depan teknologi? Yuk, kita kupas semuanya. Para peneliti dari Beijing Institute of Technology baru saja menciptakan apa yang mereka sebut lebah cyborg, seekor lebah sungguhan yang bisa dikendalikan manusia. Gimana caranya? Dengan menanamkan mikrochip super ringan, hanya 74 mg, ke tubuh lebah. Chip ini lebih ringan dari setitik debu, dan tidak mengganggu kemampuan terbang lebah. Tapi bukan hanya bobotnya yang luar biasa. Mikrochip ini bisa mengirim sinyal listrik langsung ke otak lebah, membuatnya bisa diperintah untuk belok kanan, belok kiri, bahkan mundur. Uji coba awal sangat sukses. 9 dari 10 lebah merespons perintah dengan akurasi tinggi. Ini jauh lebih efektif daripada eksperimen sebelumnya dengan kecoa atau kumbang, yang sering lamban dan tidak stabil. Kenapa para ilmuwan memilih lebah, bukan serangga lain? Karena lebah adalah penerbang ulung. Mereka bisa menempuh jarak hingga 5 km tanpa henti, dengan efisiensi energi yang sangat tinggi. Lebah adalah makhluk kecil, cepat, dan lincah, ideal untuk misi eksplorasi dan penyelamatan. Bayangkan sebuah gedung runtuh setelah gempa. Drone biasa terlalu besar untuk masuk ke celah sempit. Tapi lebah cyborg bisa masuk dan mencari korban selamat, mengirimkan data ke tim penyelamat. Itulah potensi masa depan teknologi ini. Lebah cyborg bukan sekadar pamer teknologi. Aplikasi nyatanya sangat luas, mulai dari operasi pencarian dan penyelamatan di daerah berbahaya, eksplorasi lokasi ekstrim, seperti gunung, gua, atau reruntuhan dan bahkan di masa depan, bisa digunakan untuk mengevaluasi polusi atau kondisi lingkungan. Dan jika sistem catu daya nirkabel berhasil dibuat, lebah-lebah ini bisa terbang bebas tanpa kabel sama sekali. Artinya, teknologi ini akan benar-benar mobile dan siap digunakan di luar laboratorium. Namun, tak semua orang menyambut teknologi ini dengan antusias. Justru, ada pertanyaan besar soal etika. Apakah kita punya hak untuk mengendalikan makhluk hidup seperti ini? Bayangkan jika lebah-lebah cyborg ini disalahgunakan. Untuk spionase, untuk mengintai individu tanpa izin atau bahkan jadi bagian dari alat pengawasan pemerintah. Karena ukurannya yang kecil dan nyaris tak terlihat, lebah cyborg bisa menjadi mata-mata biologis paling sempurna di dunia. Para ilmuwan menyadari risiko ini. Mereka mengatakan, ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal bagaimana kita menggunakannya. Teknologi ini masih tahap awal. Banyak tantangan besar yang harus diselesaikan. 1. Kesejahteraan lebah. Apakah lebah tetap sehat setelah ditanami chip? 2. Dampak ekosistem. Bagaimana jika lebah cyborg kembali ke koloni? 3. Efek jangka panjang. Apakah ada perubahan perilaku? Apakah bisa berdampak ke sistem pertanian atau ekosistem? Kita tahu bahwa lebah punya peran penting dalam penyerbukan tanaman. Jadi jika populasi lebah terganggu akibat eksperimen ini, bisa ada dampak besar terhadap pertanian dan rantai makanan. Kita sedang memasuki era baru, robotika biologis. Di satu sisi, teknologi lebah cyborg ini membuka jalan untuk eksplorasi, penyelamatan, dan pengumpulan data yang tak mungkin dilakukan sebelumnya. Tapi di sisi lain, kita juga harus bertanya, sampai sejauh mana kita boleh mengubah makhluk hidup? Siapa yang bertanggung jawab kalau teknologi ini disalahgunakan? Apakah dunia sudah siap untuk hidup berdampingan dengan cyborg alami? Inilah momen di mana kecanggihan harus diseimbangkan dengan etika. Inovasi besar datang dengan tanggung jawab besar pula.